Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi PKN kelas 10 dengan materi Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Indonesia. Kita bisa melihat gambar ini. Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif secara mutlak berdirinya sebuah negara. Selain ada rakyat dan wilayah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan terdiri dari beberapa pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan menurut John Locke dibagi menjadi 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan kekuasaan menurut Montesquieu dibagi menjadi 3. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Supaya ada kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Pembagian kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian. Di Indonesia terdiri dari pembagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi itu semua tidak dapat dipisahkan. Saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri dari beberapa hal. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu bertugas untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, ini dijalankan oleh MPR sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. 2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, kekuasaan eksekutif ini dijalankan oleh Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden sesuai Pasal 4 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang dijalankan oleh DPR sesuai dengan Pasal 20 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang ditugaskan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Selain itu, terdapat Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 24B UUD NRI tahun 1945. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan ini dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK sesuai Pasal 23E Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Dan yang keenam adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan ini untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral sesuai Pasal 23D UUD NRI tahun 1945. Pembagian kekuasaan terdiri dari dua, yaitu pemerintahan pusat. Itu adalah pemerintahan yang berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Ada kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan pemerintahan daerah ini berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah, sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom
yakni provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Terima kasih, semoga bermanfaat.